Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita tentu sudah memiliki dasar hidup beriman yang berada di dalam karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Dan itu dengan tegas disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose supaya mereka tetap melihat itu sebagai dasar yang kuat dalam kehidupan mereka, sehingga ketika mereka dibangun di atas dasar yang kuat itu, mereka memiliki keteguhan di dalam iman. Nah, menarik saudara-saudara bahwa ketika seseorang berada di dalam kehidupannya, ketika hidup beriman itu semakin bertumbuh, maka semakin banyak juga tantangan yang hadir di dalam kehidupan ini. Peribahasa mengatakan semakin tinggi pohon, semakin besar angin bertiup. Semakin kita memiliki pemahaman-pemahaman yang baik akan kasih karunia Tuhan, akan semakin banyak tantangan di dalam kita melihat ajaran di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, bagian yang menarik setelah Rasul Paulus memberikan penekanan bahwa dasar hidup beriman orang percaya ada di dalam Kristus, Rasul Paulus kemudian menyampaikan sebuah peringatan yang sangat penting. Kolose 2 ayat 8 berbunyi demikian. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Di dalam ayat ini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose bahwa ketika mereka sudah berada di dalam dasar yang benar, di dalam Kristus, dan itu berbeda dengan apa yang ada dengan lingkungan di sekeliling mereka, maka akan ada tantangan yang hadir dalam hidup beriman mereka. Dan untuk itu Rasul Paulus menasehatkan, hati-hatilah. Jadi jemaat di Kolose didorong untuk berhati-hati, karena ada banyak nilai-nilai di dalam kehidupan ini yang bisa memengaruhi kita untuk berubah dari cara pandang yang sudah kita miliki di dalam iman kita. Dan itu yang kemudian dibahasakan oleh Rasul Paulus sebagai filsafat yang kosong dan palsu. Jadi saudara-saudara, bahwa ada ajaran-ajaran, ada nilai-nilai, ada dalil-dalil dalam ilmu pengetahuan yang membuat seseorang kemudian bisa melihat ada kebenaran-kebenaran di sana. Tetapi ternyata kebenaran-kebenaran itu bisa saja membawa kepada hidup yang berbeda arah dengan hidup beriman orang percaya. Dan justru disitulah Rasul Paulus mengingatkan supaya berhati-hati. Kalau kita melihat para filosof-filosof yang ada di dunia ini, banyak yang memberikan pengajaran-pengajaran yang baik, yang secara nilai-nilai ketika kita gali, kemudian dinilai dengan prinsip-prinsip dasar hidup beriman, masih bisa diterapkan, masuk, dan menjadi berkat dalam kehidupan ini. Tetapi pada kenyataannya ada juga ajaran-ajaran yang membuat seseorang menyimpang dari hidup berimannya. Dan itu oleh Rasul Paulus dikatakan sebagai filsafat yang kosong dan palsu. Tetapi meskipun demikian, filsafat semacam ini bisa menawan seseorang. Jadi membuat seseorang terikat dengan nilai-nilai itu, dan kemudian bahkan memperjuangkan nilai itu sungguh-sungguh pun dengan mengorbankan hidup berimannya. Dan disinilah Rasul Paulus mendorong supaya kita semua berhati-hati dengan hal tersebut.
Nah, nilai-nilai itu bisa berasal dari dua sisi yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Yang pertama dari ajaran yang turun-temurun, yang kedua adalah dari roh-roh dunia. Dan saya rasa ini menjadi kewaspadaan kita untuk melihat apakah ajaran yang sudah diberikan secara turun-temurun dari dahulu, yang itu merupakan tradisi di dalam hidup kita, itu sudah sesuai dengan nilai kekristenan kita. Dan saya rasa itu perlu dengan kritis kita melihat, mendialogkan dengan nilai-nilai hidup beriman kita, dan kita perlu tetap berada di jalur utama hidup beriman kita untuk berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang oleh Rasul Paulus dikatakan itu yang menurut Kristus. Di sisi lain, ternyata bisa juga ada roh-roh dunia ini yang hendak membelokkan, yang membawa arah yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan itu pun juga kalau ketika diikuti seolah-olah membawa manfaat, membawa hal-hal baik, tetapi ternyata ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan apa yang sepertinya diberikan itu. Dan itu berbeda sekali dengan karya keselamatan Kristus yang diberikan karena kasih karunia Tuhan, yang membuat kita diselamatkan karena memang kita berharga di hadapan Tuhan, yang mau membawa kita untuk hidup di dalam kasih karunia-Nya dan semakin memuliakan Dia. Mari kita berefleksi di dalam hidup kita. Adakah nilai-nilai dalam hidup kita yang berasal dari dua hal itu yang membuat kita tertawan dan bisa jadi sudah dibelokkan dari ajaran utama dalam hidup kekristenan kita sesuai dengan karya keselamatan Kristus? Apakah kita sudah menyimpang? Penyimpangan yang sedikit, kalau itu dalam jangka panjang akan bisa menjadi sudut yang besar yang membuat jarak dengan Kristus semakin jauh. Mari kita mewaspadai sejak itu masih berupa belokan yang kecil. Dan kalau kita waspada, kita segera mengembalikan kepada iman akan Kristus. Dan begitu selalu kita lakukan, maka kita akan berada di dalam track yang benar, bahwa hidup kita berada di dalam dasar yang benar, karya keselamatan Kristus, dan kita hidup untuk memuliakan Tuhan bersama-sama dengan Dia. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.